Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Analisis Regresi Linier Berganda yang Memengaruhi Faktor Tingkat Kesehatan. Di sini kami beranggotakan 4, yaitu Fitrotun Nadia dengan NIM 090202211028, Ika Wulan Izatu Alvin 0902022130, Nurmol Diva Adinda 0902022138, Panresma Rizka Ambadar 090402211059. Regresi linier berganda yaitu metode untuk menguji hubungan atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus sampai dengan BK XK. Y yaitu nilai pengiraan untuk variabel Y. B0 yaitu pengiraan untuk parameter konstanta, B1 dan seterusnya yaitu pengiraan untuk parameter konstanta beta 1, beta 2. X yaitu variabel bebas. Analisis yang memiliki variabel bebas atau lebih dari satu disebut analisis regresi linier berganda. Tujuan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda, maka kita harus melakukan pengujian asumsi terlebih dahulu yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah uji asumsi, di mana uji asumsi terdapat beberapa uji, yakni uji normalitas data, di mana KD sama dengan 1,36 per akar N1 ditambah N2 per N1 N2. Dilanjutkan dengan uji multikolinearitas atau VIF, di mana VIF sama dengan 1 per buka kurung 1 min R kuadrat J tutup kurung, di mana J sama dengan 1,2, sehingga K. Lalu uji heteroskedastisitas, di mana mutlak EI sama dengan beta 1X1 plus VT. Dilanjutkan uji T, di mana T hitungnya sama dengan BI per SBI. Lalu uji F hitung sama dengan per R2 per K per buka kurung 1 min R pangkat 2 tutup kurung per buka kurung N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan R kuadrat buka kurung N dikurangi K dikurangi 1 tutup kurung di per K buka kurung 1 dikurangi R kuadrat tutup kurung. Lalu koefisien determinasi, di mana R pangkat 2 sama dengan ISS sama dengan ISS per TSS sama dengan sigma Y1 pangkat 2 di per sigma Y1 YI pangkat 2. Lalu R2 sama dengan B12 dikali 3 sigma X2 IY1 plus B1 3,2 sigma X3 IY1 per sigma YI pangkat 2. Lalu pada metode penelitian, yakni di mana Y adalah tingkat kesehatan sempurna, X1 adalah buah, X2 adalah sayur, X3 adalah susu, dan X4 adalah ikan. Berikut adalah data yang tertera. Lalu pada tahapan analisis dimulai dari pengambilan data sekunder pada web BPS, lalu diuji Minitab dan uji asumsi, sehingga menghasilkan regresi linier berganda. Pada regresi linier berganda, diuji kembali pada uji T dan uji F,
Lalu diambil prediksi pengaruh variabel dan dilanjutkan menyusun persamaan regresi hingga mengambil kesimpulan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. X. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, maka kita harus melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu untuk mengetahui kelayakan dari suatu model regresi. Yang pertama adalah uji normalitas data, yaitu untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dilihat dari p-value-nya, di situ tertera 0,150. Yang berarti P lebih dari 0,05 maka gagal tolahan 0. Kemudian uji yang kedua adalah uji multikolinearitas FIF untuk mengetahui bahwa di dalam model regresi terdapat korelasi dengan variabel independen. Tuh. Dilihat dari FIF-nya kan di situ kurang dari 10 ya, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tuh, dilihat dari variabel independennya. Buah, sayur, susu, dan ikan. Next. Kemudian yang terakhir itu ada uji heteroskedastisitas, yaitu untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamat ke pengamat lainnya. Yaitu dilihat dari plot versus fits itu kan dia itu kan menyebar terus dan tidak beraturan kan, yaitu maka dia itu tidak terjadi heteroskedastisitas, maksudnya gagal tolahan 0. Dah, next. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama uji T dengan ketentuan yang pertama H0 tidak terdapat pengaruh buah terhadap tingkat kesehatan sempurna. Dengan H1-nya terdapat pengaruh buah terhadap tingkat kesehatan sempurna. Lalu hipotesis yang kedua yaitu dengan H0 tidak terdapat pengaruh sayur terhadap tingkat kesehatan sempurna. Dengan H1 terdapat pengaruh sayur terhadap tingkat kesehatan sempurna. Yang ketiga yaitu dengan H0 tidak terdapat pengaruh susu terhadap tingkat kesehatan sempurna. Dengan H1 terdapat pengaruh susu terhadap tingkat kesehatan sempurna. Yang terakhir, dengan H0 tidak terdapat pengaruh ikan terhadap tingkat kesehatan sempurna. Dengan H1 terdapat pengaruh ikan terhadap tingkat kesehatan sempurna. Lalu dengan yang pertama, dengan nilai p-value dari buah, yaitu 0,320, yang berarti 0,320 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0. Lalu yang kedua, dengan nilai p-value dari sayur, yaitu 0,626, yang berarti 0,26 ini lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0. Yang ketiga, dengan nilai p-value dari susu, yaitu 0,042, yang berarti 0,042 ini kurang dari 0,05, maka tolak H0. Yang terakhir, dengan nilai p-value dari ikan 0,285, yang berarti 0,285 ini lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0. Selanjutnya yaitu uji F. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikat. Dengan ketentuan yaitu H0
tidak terdapat pengaruh buah, sayur, susu, dan ikan terhadap tingkat kesehatan sempurna. Dan H1-nya yaitu terdapat pengaruh buah, sayur, susu, dan ikan terhadap tingkat kesehatan sempurna. Lalu pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai p-value dari regresi adalah 0,128 yang berarti 0,128 ini lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0. Sehingga kesimpulan yang didapat adalah maka tidak terdapat pengaruh buah, sayur, susu, ikan terhadap tingkat kesehatan sempurna. Yang ketiga yaitu koefisien determinasi, yaitu untuk memprediksi seberapa besar kontribusi atau pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai RSQ senilai 0,43%, yang artinya variabel buah, sayur, susu, dan ikan ini berkontribusi atau mempengaruhi variabel tingkat kesehatan sempurna. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya sekitar 91,57%. Dan yang keempat yaitu menyusun persamaan regresi, yaitu persamaan yang telah terbentuk yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah beta 4 X4 ditambah E, yaitu Y sama dengan 1,35 dikurangi 0,000162 dikali X1 yaitu buah ditambah 0,000053 dikali X2 yaitu sayur ditambah 0,000461 dikali X3 yaitu susu ditambah 0,000076 dikali ikan X4 atau ikan ditambah E. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang kita dapat dari metode penelitian tadi yaitu pada analisis tingkat kesehatan sempurna dipengaruhi oleh buah, sayur, susu, dan ikan dinyatakan berdistribusi normal melalui uji kenormalan data yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian data tersebut tidak terjadi multiko dikarenakan nilai PIF lebih kecil dari 10 dan tidak terjadi uji heteroskedastisitas dikarenakan titik-titik pada scatter plot menyebar dan tidak beraturan di sumbu X dan Y. Untuk uji hipotesisnya menggunakan uji T dan F. Di dalam uji T semua variabel X gagal tolak H0 kecuali susu, yang artinya terdapat pengaruh susu terhadap tingkat kesehatan sempurna. Di dalam uji F, hasil yang diperoleh adalah gagal tolak H0, yang artinya tidak terdapat pengaruh buah, sayur, dan susu, dan ikan terhadap tingkat kesehatan sempurna. Dan yang terakhir adalah nilai R-square senilai 8,43%, artinya variabel buah, sayur, dan susu ikan ini berkontribusi atau memengaruhi variabel tingkat kesehatan sempurna. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya sekitar 91,57%. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.